Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Fa ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahlil kubur in ahli la ilaha illallah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali insyaallah kita akan membahas syarah bidayatil mujtahid wa nihayatil muqtasid, dan kita sudah masuk pada al-mas'alatu tsaniyah asyrata minasyurut. Masalah yang ke-12 bicara tentang syarat-syarat dalam perbuatan wudu. Yang dimaksudkan syarat di sini adalah apakah ketika kita melakukan perbuatan wudu itu disyaratkan harus mualah, bersambung antara satu anggota dengan anggota yang lain, jangan sampai putus, atau tidak disyaratkan mualah gitu. Atau tidak disyaratkan harus estafet bersambung. Artinya seandainya terputus sebentar ya nggak masalah gitu. Itu permasalahan yang kita akan baca kali ini. Ikhtalafu fil muwalati fi af'alil wudu'i. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah al-muwalah, sambung menyambung. Fi af'alil wudu' dalam perbuatan wudu'. Fadzhaba Malikun ila annal muwalata fardun ma'a dzikri wa ma'al qudrah. Imam Malik berpandangan, mazhab Imam Malik, bahwasanya mualah dalam perbuatan wudu hukumnya fardun, wajib. Jadi wajib mualah, nggak boleh nggak mualah. Kalau tidak mualah ya berarti tidak sah. Ya. Ma'adzikri mal kudroh, tapi mualah di sini dikaitkan ma'adzikri beserta, artinya syaratnya dua. Pertama orang tadi ingat artinya bahwa dia harus mualah. Kedua dia al kudroh, ada kemampuan untuk melakukan mualah tersebut. Sehingga dalam mazhab Malik mualah hukumnya wajib, tapi dengan catatan ma'adzikri wa ma'al qudrah. Dia ingat, dia tidak lupa, dan dia mampu melakukan mualah tersebut. Wa ma'al qudrati dan ma'al qudrah. Saqitatun ma'an nisyan. Dan mualah itu gugur. Artinya tidak wajib mualah ma'an nisyan beserta lupa. Ketika seseorang yang wudu tadi dia lupa, lalu kemudian dia tidak melakukan mualah, lalu dia tidak melakukan mualah, nah ini tidak apa-apa, artinya wudunya tetap sah. Wa ma'adzikri indal uzri, dan begitu juga kewajiban mualah menjadi gugur. Ma'adzikri, pada saat orang yang berwudu tadi ingat bahwa dia harus mualah, tetapi indal uzri, dia ingat tetapi dia ada uzur yang menghalangi dia untuk mualah. Misalkan dia lagi wudu, terburu-buru, katakanlah ada macan, ada orang teriak macan beneran ya, bukan macan kampus. Malam yatafahashit tafawud. Selama atafawud, perbedaan perselangan, artinya putusnya antara anggota wudu dengan yang sesudahnya itu tidak terlalu mencolok, tidak terlalu parah gitu. Jadi kita ulang, dalam mazhab Maliki bahwasanya mualah dalam perbuatan wudu itu wajib. Tapi dengan syarat ketika orang yang wudu tadi diingat melakukan mualah, diingat dia lagi wudu dan dia harus mualah. Kemudian ma'al qudroh, adanya kemampuan untuk melakukan mualah. Berarti seandainya dia lupa bahwa dia harus mualah, nah itu mualah tidak wajib karena dia lupa. Begitu juga ketika dia ingat dia harus mualah, tetapi
berhalangan. Karena satu halangan, dia nggak mungkin melakukan mualah. Itu juga sama, mualah jadi tidak wajib. Wa dhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah ila annal mualata laisat min wajibatil wudu. Sementara Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya al-mualah, sambung menyambung dalam perbuatan wudu, itu bukanlah termasuk kewajiban wudu. Sehingga kita tahu secara pasti dan kita sudah pelajari bahwa dalam mazhab Syafi'i al-muwalah fil wudu sunnatun la wajibatun. Muwalah dalam wudu itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya seandainya seseorang wudu tidak muwalah, ya wudunya tetap sah gitu. Kenapa? Karena al-muwalah huna sunnatun sunnah. Apa sih muwalah gambarannya itu? Mungkin sebagian masih bingung. Apa muwalah? Apa estafet? Apa sambung menyambung? Muwalah tuh gambaran begini. Secara definitif muwalah dikatakan bahwa kita sudah membasuh satu anggota wudu sebelum anggota yang sebelumnya kering gitu. Sebelum kering anggota sebelumnya. Contoh, kita membasuh muka 3 kali. Sebelum muka ini kering, kita membasuh tangan 3 kali dan seterusnya. Nah, ketika muka ini belum kering, tapi udah dibasuh ya, kemudian kita basuh tangan, itu namanya mualah, gitu. Berarti kebalikan dari mualah, ghairul mualah, gitu. Atau tafawud atau inkito, gitu. Contohnya begini, ketika kita basuh muka, gitu ya, basuh muka 3 kali, kemudian sesudah itu kita ngobrol sebentar atau ada kegiatan sebentar sampai air yang di muka kering gitu. Nah, sesudah air yang di muka kering, baru kemudian kita basuh tangan kita. Nah, kalau ini terjadi, di mana kita membasuh kedua tangan kita sesudah air yang di muka itu kering, itu namanya tidak mualah. Mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan antara mualah dan tidak mualah. Lagi dan lagi, kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama? Ada yang bilang mualah itu wajib, tapi ma'adzikri wa ma'al kudrah. Imam Syafi'i Abu Hanifah mengatakan mualah itu sunnah, laisat wajibatan, tidak wajib. Wasababu fi dzalika al-isyrakul ladzi fil wawi aidan. Dan penyebab dalam hal itu, dalam perbedaan pendapat tadi, ada ulama yang mengatakan mualah wajib, ada yang mengatakan sunnah. Al-isyrakul ladzi fil wawi aidan. Mana isyirak yang ada pada waw juga. Jadi ada sebuah huruf waw ya dari segi makna. Kemarin kita sudah bahas bahwa masalah tertib atau tidak dalam perbuatan wudu harus tertib atau tidak. Kemarin kita sudah bahas bahwa ulama yang mengatakan dia harus tertib, salah satu alasannya adalah bahwa waw itu tufidul atfa wa tartiba wan nasaqa gitu. Waw mengandung arti tertib di sana. Sementara ulama yang mengatakan tidak wajib tertib, ya mereka hanya memandang bahwa waw yang ada di ayat tersebut itu hanya menunjukkan al-jama', menggabung antara anggota-anggota wudu tapi tidak wajib tertib gitu. Kita ulang ayat yang menunjukkan wudu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini ada waw, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ada waw ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian ada waw lagi, wamsahu bi ru'usikum. Kemudian ada waw lagi, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, pendapat yang mengatakan ada yang bilang mualah wajib, ada yang bilang sunnah, itu karena permasalahan adalah makna yang diperserikatkan yang ada pada waw. Gitu. Artinya, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa waw juga dia mengandung arti harus mualah. Jadi jangan putus. Gitu, ya. Misalkan ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Nah, antara datang Amr dan Zaid itu enggak putus, tidak diselang. Gitu. Tetapi di sisi lain, waw juga bisa bermakna ghair mualah, tidak bersambung gitu. Itulah yang menyebabkan ulama beda pendapat.
ada yang bilang al-muwala fardun ma'adzikri wa mal qudrah, ada yang bilang al-muwala ghair wajibah bal sunnah. Wadzalika, dan penjelasan itu isyraq tadi, ana qad yutafu biha al-asya'ul mutarakhiyatu ba'du an ba'din, bahwasanya terkadang waw tadi digunakan untuk mengatopkan sesuatu yang longgar. Artinya ada beberapa perkara, tetapi dia sifatnya longgar. Arti longgar tidak wajib bersambung gitu. Ba'duha an ba'din, sebagian asya an ba'din, dari sebagian yang lain. Wa qad ihtaja qaumun li sukutil muwala bima sabata anhu alaihi salatu wassalam annahu kana yatawadda fi awwali tuhurihi wa yuakhiru ghasla rijlaihi ila akhiri tuhri. Kelompok yang mengatakan bahwa muwala tidak wajib, muwala sunnah saja, mereka mengambil hujjah, berargumentasi bima sabata anhu alaihi salatu wassalam, dengan hadis yang tetap yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu pada awal wudunya. Kemudian ada satu riwayat mengatakan wa yuakhiru, dan Nabi mengakhirkan ghasla rijlahi ila akhiri tuhri, mengakhirkan membasuh kedua kakinya sampai akhir bersuci. Makanya ketika kita ada sebagian riwayat dan pandangan mengatakan bahwa ketika kita mandi wajib, itu sebagian mengatakan, sebagian ya, tidak keseluruhan, bahwa cara wudhu yang sebelum kita mandi wajib, kita wudhu dulu tuh. Nah nanti kemudian pas kaki jangan dibasuh dulu. Nah nanti begitu selesai mandi baru dibasuh gitu. Kita lanjut. Wa qad yadkhulul khilafu fi hadhil masalah aidan fil ikhtilafi baina hamlil af'al 'alal wujub aw 'alan nadbi. Wa qad yadkhulul khilafu, dan sungguh telah masuk perbedaan pendapat fi hadhil masalati, pada masalah ini, masalah muwalah atau tidak, fil ikhtilafi, di dalam ikhtilaf, perbedaan pendapat, fi hamlil af'al 'alal wujub aw 'alan nadbi, di dalam mengartikan perbuatan Nabi apakah menunjukkan wajib atau menunjukkan sunnah. Jadi ulama memang beda pendapat. Pertama dalam masalah al-amru, perintah Nabi. Ada ulama yang mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah Nabi, perintah itu menunjukkan wajib. Itu pendapat yang kuat gitu ya, karena ditopang dengan dalil-dalil yang kuat. Pendapat kedua mengatakan al-aslu fil amri lin nadbi, pada dasarnya perintah itu menunjukkan sunnah. Nabi itu juga ternyata dalam perbuatan Nabi, ketika Nabi melakukan suatu, ada ulama yang mengatakan bahwa perbuatan Nabi tadi menunjukkan wajib. Artinya kita wajib mengikuti seperti itu. Ada yang mengatakan juga tidak wajib tapi sunnah gitu. Walaupun secara umum kita pastikan bahwa al-amru aqwa minal fi'al, perintah itu lebih kuat daripada perbuatan. Ketika orang tua kita memerintahkan kita, maka hukumnya wajib. Tentu perbuatan yang taat, yang baik maksudnya. Tetapi ketika orang tua kita melakukan sesuatu, mencontohkan sesuatu, itu ihtimal, bisa menunjukkan kita wajib ikut apa adanya, bisa juga sunnah gitu. Secara umum itu. Al-amru aqwa minal fi'li. Wa inama farraqa malikun bainal amri wan nisyan. Kenapa Imam Malik tadi di atas membedakan antara muwalah yang dia al-amad sengaja, artinya dia sadar, kemudian dia wajib melakukan muwalah, wan nisyan dan lupa. Berarti ketika lupa, muwalah tidak wajib itu. Tadi dibilang saqitatun ma'an nisyan, ay al-muwalah saqitah ma'an nisyan. Kenapa Imam Malik membedakan antara amad dan nisyan? Li'anna nasiya al-aslu fi syar'i annahu ma'fun an. Karena orang yang lupa, al-aslu fihi, pada dasarnya itu pendapat yang kuat pada orang yang lupa dalam syariat, bahwasanya orang lupa itu dimaafkan. Ila ayyaquma dalilu ala ghairi dzalik, sampai ayyaquma, bahwa tegak ad-dalilu, dalil ala ghairi dzalik, atas selain itu, ay ala ghairil asli gitu. Jadi al-aslu finnasi anau ma'fun an, pada prinsip dasar orang yang lupa itu dimaafkan.
Kecuali nanti ada dalil lain yang mengatakan bahwa sekalipun dia lupa, dia tetap tidak dimaafkan. Gitu. Tapi secara umum, al-aslu al-afwan. Gitu. Kita lanjut. Kenapa Imam Malik membedakan antara lupa dan tidak lupa, dan ketika lupa itu dimaafkan? Liqauli sallallahu wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'an ummatil khata wan nisyan. Telah diangkat dari umatku kesalahan dan lupa. Jadi kita kembali ke dikit bicara tentang usul fikih ya. Dalam usul fikih ini kita tidak bisa mengartikan al-khata di sini apa adanya tanpa mentakdirkan lapad yang muqaddar, lapad yang al-muhtamal gitu. Karena kalau kita artikan adanya, kalau kita artikan apa adanya, maka artinya begini dan itu tidak logis, bertentangan logika. Berarti kalau artinya adalah rufi'an ummati al-khata, telah diangkat dari umatku kesalahan. Berarti sifat salah diangkat totalitas dari umatku, berarti umatku nggak ada yang salah, benar semua gitu. Itu kalau arti apa adanya. Begitu juga rufi'an ummati an-nisyan, telah diangkat dari umatku lupa. Nanti jangan kita artikan bahwa yang Allah angkat adalah lupa. Berarti kalau yang diangkat lupa, berarti umatku nggak pernah lupa, ingat terus. Nah bukan begitu mafhum hadis ini. Mafhum hadis ini adalah secara umum di sana ada al-muhtamalat, al-muqaddarat, lapad yang ditakdirkan dan itu menjadi penentu arti bagi hadis tadi. Arti penentu arti adalah hadis tadi menjadi lurus pemahamannya. Ayo kira-kira apa nih lapan yang ditakdirkan? Secara umum lapan yang ditakdirkan al-itsmu. Sehingga takdir hadis ini rufi'a ummati, diangkat dari umatku ismul khata wan nisyan, dosa tersebab karena dia salah, dia tidak sengaja, wan nisyan, dan juga diangkat dari umatku, artinya dimaafkan, yang diangkat dosa karena lupa. Wa kadzalikal udhru yazharu min amri syar'i anna lahu ta'tsiran fi takhfif. Nah, seperti itu juga sebagaimana lupa itu dimaafkan, artinya diberikan keringanan oleh syariat sehingga dimaafkan. Begitu juga uzur. Uzur ini artinya ada halangan untuk melakukan mualah gitu. Ya zaru jelas min amri syar'i, dari perintah syara, min amri syar'i, dari urusan syara, analo ta'siran fi takhfif, bahwasanya uzur dia mempunyai taksir, efek yang mempengaruhi fi takhfif, di dalam diringankan. Artinya tersebab uzur, seseorang dalam pandangan Islam akan diberikan at-takhfif, keringanan dan dispensasi gitu. Faqad dhahaba qaumun ila anna tasmiyah min furudil wudu. Sekelompok ulama berpandangan, sekarang kita bicara tasmiyah, karena ketika bicara wudu sebentar lagi selesai nih. Ila kepada anna tasmiyata min furudil wudu. Bahwasanya baca bismillah itu termasuk wajib wudu. Nah, itu sebagian ulama bilang gitu. Ya walaupun dalam mazhab Syafi'i dari kecil kita belajar bahwasanya sebelum wudu disunahkan baca bismillah. Artinya baca bismillah sunnah. Nah, di sini sebagian ulama memandang membaca bismillah itu termasuk rukun wudu. Apa sih alasan mereka? Kira-kira wa tajuli dzalika bil haditsil marfu, dan mereka mengambil hujah lidzalika bagi pandangan mereka yang mengatakan tasmiyah itu rukun wudu dengan hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang disandarkan kepada Nabi. Sehingga dikatakan dalam Al-Baiquni wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Wa huwa, dan dia hadis marfu tadi kalau sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a, tidak ada wudu, liman lam yusamillah, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Berarti takdirnya la wudu'a sahihun, tidak ada wudu itu sahih, artinya wudunya enggak benar, wudunya tidak sah bagi yang tidak baca bismillah. Nah, itu pandangan sekelompok ulama ya. Berarti pandangan yang mengatakan sunnah, berarti la wudu'a kamilun, tidak ada wudu itu sempurna. Artinya wudu tetap sah, cuman tidak sempurna kalau tidak baca bismillah. Wa dzal haditsu lam yasin ahli naqli. Hadis ini dalam ahli riwayat ahli hadis tidak sahih. Wa qad hamalu ba'dhum ala anal murad bihi an-niyatu. Sementara sebagian ahli naqal, sebagian ulama hadis mengartikan hadis di sini adalah menunjukkan niat.
Jadi la wudu alima lam yusamillah itu diarahkan kepada masalah niat. Dan niat memang rukun. Wa ba'dhum hamalau ala nadbi. Sebagian mereka mengartikan hadis ini sunnah, yaitu sunnah membaca bismillah fi ma'asibu pada sesuai apa-apa yang aku pahami. Fahadhi masyuratul masail allati tajri min hadzal bab majral usul. Maka inilah yang disebutkan tadi, masalah-masalah yang masyhur yang dia punya posisi dalam bab wudu, dalam posisi pokok gitu. Wahya dan dia masalah ini kama qulna sebagaimana kami katakan muta'alliqatun imma bi sifati af'ali hadhi taharah. Dia terkait ada kalanya dengan tata cara perbuatan bersuci ini yaitu wudu, cara-cara wudu. Wa imma dan ada kalanya bi tahdidi mawadhiha, membatasi tempat-tempat af'al gitu ya. Ya seperti basuh muka dari mana ke mana, tangan dari mana ke mana. Wa imma dan kalanya bi ta'rifi syurutiha, memperkenalkan syarat-syaratnya, wa arkaniha dan rukun-rukunnya, wasa irima dzukira dan seluruh apa-apa yang telah disebutkan. Alhamdulillah selesai kita bicara para salan wudu dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.